Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Obrolan Receh. Oke guys, hari ini aku mau sedikit ngebahas tentang kemarin sempat ada debat cawapres, debat cawapres yang moderatori oleh Mbak Najwa Shihab. Nah, kemarin itu debat cawapres itu dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, dan kemarin tuh seru banget. Jadi itu lebih ke penyampaian visi misi dan menjawab beberapa pertanyaan baik dari Najwa, kemudian dari masyarakat melalui polling ataupun dari langsung mahasiswa ataupun dosen ataupun masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Nah, untuk kalian mungkin yang belum lihat tayangannya itu bisa ada di YouTube kok, bisa 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 di googling penyampaian visi dan misi dari bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, itu ada siapa aja? Kemarin itu jadi pengundiannya melalui nomor urut. Jadi yang pertama adalah Pak Anies Baswedan, yang kemudian yang kedua adalah Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian yang ketiga adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin kalau yang belum lihat, aku bisa spillin dikit. Nah, jadi ini adalah beberapa rangkuman penyampaian visi dan misi dari Baca Pres 2024. Nah, ini untuk Pak Anies Baswedan, kemarin dia menyampaikan dari segi hukum itu dia mengatakan bahwa KPK menjadi independen lagi. Tujuannya adalah KPK apabila dia terpilih, dia ingin KPK itu menjadi independen lagi dan tidak bergantung pada siapa-siapa sehingga menjadi lebih netral gitu. Kemudian dari segi ekonomi, dia mengatakan bahwa pemerataan lapangan kerja antar daerah. Nah, dia menyampaikan bahwa adanya pemerataan lapangan kerja antar daerah, kemudian pemenuhan kebutuhan pangan prasejahtera. Nah, kemudian untuk kebutuhan publik, dia mengatakan bahwa akses pendidikan dan kesehatan bagi semua. Nah, jadi ada dari segi hukum, ekonomi, dan kebutuhan publik. Kemudian, kalau Pak Ganjar Pranowo, dari segi hukum, visi misinya adalah lebih ke penguatan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Jadi sebenarnya intinya sama, yaitu KPK harus independen ya. Kemudian dari segi ekonomi, harus memastikan suplai pangan, kemudian genjot EBT, kemudian ekonomi hijau dan digitalisasi. Untuk kebutuhan publiknya, Pak Ganjar mengatakan harus ada pemenuhan kesehatan sejak dalam kandungan. Nah, kalau Pak Prabowo Subianto, dari segi hukum pada prinsipnya sama, yaitu perkuat pemberantasan korupsi, kemudian reformasi birokrasi. Kalau dari segi ekonomi adalah swasembada air, swasembada pangan, dan swasembada energi. Kemudian harus ada hilirisasi dan industrialisasi. Kalau dari segi kebutuhan publik, maka melanjutkan Kartu Indonesia Sehat dan perlunya ada makan siang dan susu gratis di sekolah-sekolah. Nah, jadi itu beberapa rangkuman dari visi misi bakal cawapres kita. Tapi kalau Pak, yang saya lihat Pak Prabowo Subianto itu ada 17 program, 17 janji yang akan beliau laksanakan, dan itu banyak banget. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang harus baca pres kita jawab gitu. Jadi pada intinya adalah uh, kalau saya lihat adalah Pak Anies itu memang dia lebih apa ya? Karena dia memang basicnya dari pendidikan ya, maka dia kalau ngomong itu lebih terstruktur, lebih apa? Informasinya lebih banyak, lebih kalem dan mudah difahami. Penjelasannya mudah difahami dan ya lebih akademis lah. Jadi sebab akibatnya jelas gitu. Kalau Pak Ganjar Pranowo, ini penilaian saya ketika kita melihat hasil pemaparan visi dan misi ya, dan bagaimana beliau
menjawab beberapa pertanyaan dari audiens ya. Jadi kalau Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar ini orangnya, apa ya, mungkin beliau adalah, selaku gubernur juga, jadi mungkin lebih teknis gitu ya. Jadi ketika dia menjawab itu lebih teknis gitu dan, eee, pemaparan-pemaparan sebab dan akibatnya kurang kurang tajam menurut saya. Jadi kurang kurang tajam lah, lebih ngawang jawabannya gitu. Nah, kalau Pak Prabowo Subianto ini orangnya, langsung eksekusi gitu. Jadi ketika ada pertanyaan dari Mbak Najwa tentang, 2 kalau nggak salah, 2 kadernya yang tersangkut korupsi, dia langsung memotong dan menjawab bahwa dicoret, dicoret. Jadi artinya itu dia langsung eksekusi gitu. Jadi ketika ada jawaban dia langsung harus tahu, apa yang akan dilakukan gitu. Tapi ketika dia tidak tahu atau dia tidak kurang memahami tentang bukan pertanyaan tapi jawaban untuk pertanyaan tersebut, maka, dia, akan mempelajari lebih lanjut, tentang, apa yang ditanyakan, kemungkinan mungkin, tidak mengetahui detail tapi pada prinsipnya adalah begini gitu. Nah, mungkin itu. Nah, jadi itu adalah beberapa, apa ya, visi misi yang disampaikan oleh cawapres kita dan pemilu 2024 tanggal 14 Februari, jangan lupa kita harus memilih tuh bakal calon presiden kita dan anggota-anggota dewannya baik RI, provinsi ataupun kabupaten serta DPD juga. Nah, jadi jangan lupa ya tanggal 14 Februari 2024 pemilu datang ke TPS. Oke guys, gitu dulu ya. Assalamualaikum.